Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan praktikum. Yang pertama ada jarum atau spuit, kemudian ada plester, alkohol 70%, kapas steril, tourniquet, serta tabung untuk spesimen. Baik, saat ini saya akan melakukan praktikum, yaitu untuk pengambilan darah vena. Dan tadi saya sudah mencuci tangan sebelum saya melakukan praktikum atau pengambilan darah vena. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan praktikum atau pengambilan darah vena, yaitu kita harus menggunakan sarung tangan dan juga masker sebelum kita melakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya setelah kita menggunakan alat pelindungan diri, selanjutnya kita menyampaikan kepada orang coba atau pasien mengenai tindakan yang akan kita lakukan terhadap orang coba atau pasien. Baik, Saudara Stevi, saat ini saya akan melakukan pengambilan darah vena terhadap Saudara Stevi. Jadi mungkin sebentar nanti pada saat pengambilan darah ada sedikit rasa kurang nyaman. Jadi dimohon untuk pengertian dari Saudara Stevi selama proses pengambilan darah vena. Apakah Saudara Stevi bersedia jika saya melakukan tindakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Ya, saya bersedia. Ya, baik. Terima kasih Saudara Stevi. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita memeriksa dahulu spuit atau jarum suntik yang akan digunakan sebelum kita melakukan pengambilan darah. Selanjutnya pasien atau orang coba ditempatkan pada posisi duduk tegak dan rileks. Kemudian letakkan lengan pasien lurus di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian pemeriksa melihat pembuluh darah dan pada daerah fossa cubiti dengan inspeksi dan palpasi tanpa pembendungan. Kemudian lengan diikat dengan cukup erat dengan menggunakan tourniquet atau pembendungan lainnya 7-10 cm dari lipatan siku agar aliran darah terbendung. Akan tetapi tidak boleh terlalu kencang karena dapat merusak pembuluh darah. Selanjutnya pasien disuruh untuk menggepal dan membuka tangannya beberapa kali agar darah lebih banyak mengisi pembuluh darah. Dalam keadaan tangan pasiennya masih mengepal, ujung telunjuk jari kiri pemeriksa mencari lokasi pembuluh darah pada fossa cubiti yang akan ditusuk. Kemudian pemasangan tourniquet tidak boleh lebih dari 1 menit. Bila vena sulit ditemukan, maka kita dapat melepaskan pembendungan atau tourniquet terlebih dahulu. Selanjutnya lakukan tindakan asepsis dengan membersihkan lokasi dengan menggunakan kapas dan alkohol 70%, lalu biarkan kering. Setelah itu, peganglah semprit dengan tangan kanan dan ujung telunjuk pada bagian ujung sempit atau pangkal jarum. Setelah kulit mengering dari alkohol tadi, tegangkan kulit dengan jari telunjuk atau ibu jari kiri di samping pembuluh darah agar tidak bergerak. Kemudian tusukkan jarum dengan sisi miring menghadap ke atas dan membentuk sudut 25-30 derajat. Jarum dimasukkan sepanjang pembuluh darah kira-kira 1 cm. Kemudian bersama dengan itu kepalan tangan dibuka dan ikatan pembendungan diregangkan atau dilepas sampai didapat sejumlah darah yang dikehendaki. Letakkan kapas atau kasa kering pada tempat tusukan jarum, ditarik kembali. Kemudian jarum sumber segera ditutup menggunakan penutup jarum. Lalu pasien atau orang coba disuruh untuk menekan bekas tempat tusukan dengan kapas tersebut selama beberapa menit dengan tangan yang masih dalam keadaan yang lurus. Kemudian lepaskan jarum dan sempritnya dan alirkan darah secara perlahan dan jangan disemprotkan ke dalam wadah atau tabung yang tersedia melalui dinding. Baik, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan atau pengambilan darah vena terhadap orang coba, kita mengucapkan terima kasih dan bertanda bahwa pengambilan darah telah selesai. Baik, Saudara Stevi, terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih dan selamat malam.